Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, keluarga besar GPDI Yayasan Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa di dalam renungan 79 yang mengubahkan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan renungkan firman Tuhan. Kita sudah sampai di dalam Kisah Para Rasul 21. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus." Nah, puji Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 40 itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama ayat 21, pasal 21 ayat 1 sampai 6 itu menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus ke Yerusalem. Rasul Paulus menunjukkan kesediaannya untuk menghadapi bahaya dan kematian demi Injil. Bagian kedua itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan Rasul Paulus mendapat peringatan dari Agabus. Agabus memberi peringatan kepada Paulus tentang bahaya jika dia melakukan perjalanan ke Yerusalem. Tetapi Paulus tetap bersedia untuk menghadapi bahaya tersebut. Bagian ketiga adalah Kisah Rasul 21 ayat 27 sampai 36. Itu menceritakan tentang konflik dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memprovokasi orang banyak untuk menyerang Paulus. Itu menunjukkan kebencian dan penolakan terhadap Injil. Sedangkan bagian yang keempat terdapat di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 31 sampai 40. Di sana menceritakan tentang perlindungan dari tentara Romawi. Paulus diselamatkan oleh tentara Romawi dari tangan orang banyak yang ingin membunuhnya. Itu menunjukkan perlindungan Tuhan terhadap hambanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penganiayaan dan penderitaan bukanlah hal yang baru di dalam kekristenan, bahkan dalam pemberitaan Injil. Para rasul seperti Rasul Paulus pun sudah juga mengalaminya. Saat itu ia dituduh oleh orang Yahudi, ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 21, di sana ayatnya yang ke-27, di sana dikatakan bahwa saat itu ia dituduh oleh orang Yahudi dari Asia. Dan ada 2 tuduhan yang dialamatkan kepada Rasul Paulus. Yang pertama, mereka menuduh Rasul Paulus menentang bangsa, hukum Taurat dan bait Allah. Yang kedua, mereka menudingnya melakukan perbuatan yang jahat. Pasalnya mereka membawa orang-orang Yunani atau orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait Allah. Padahal itu dilarang oleh ajaran Yahudi. Dan akhirnya rakyat menangkap dia, memukulnya. Dan tak lama berselang, kepala pasukan dan para prajurit datang untuk membawa Paulus ke markas.
menyelamatkan Rasul Paulus dari amarah rakyat. Di sini kita mendapati bahwa kepala pasukan yang adalah seorang Romawi itu menyelamatkan Paulus. Ya. Sang komandan itu menyelamatkan bukan karena dia peduli ya kepada Rasul Paulus, tetapi karena alasan keadilan. Sebab menurutnya Paulus tidak boleh dipukuli sampai mati tanpa melalui persidangan terlebih dahulu. Namun tentu saja semua itu adalah suatu rencana Allah. Ya. Dia memakai seorang kepala tentara untuk menyelamatkan Rasul Paulus. Nah, demikian juga apa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Jalan salib bukanlah jalan yang nyaman. Ya. Maka Yesus memberitahu setiap orang yang mau mengikut dia agar menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut dia. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Ia sudah mengikuti saran Yakobus dan para penatua yang ada di Yerusalem dengan menjalankan upacara pentahiran sebagai tanda bahwa ia menghormati hukum Taurat. Namun orang-orang Yahudi dari Asia melancarkan tuduhan palsu yang sudah kita baca tadi, ya, bahwa mereka terus memprovokasi rakyat untuk menentang Paulus. Ya. Mereka mengadakan tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang Rasul Paulus, ya. Karena Rasul Paulus telah menghina hukum Taurat dan menentang akan bangsa mereka sendiri, ya. Demikian juga tuduhan kepada Rasul Paulus bahwa dia menajiskan bait Allah dengan membawa masuk orang non-Yahudi ke dalamnya. Ya, dan tuduhan itu sangat serius. Ya. Nyawa menjadi taruhannya. Dampaknya rakyat terhasut sehingga menangkap dia dan menganiaya Rasul Paulus. Mereka main hakim sendiri, ya. Tanpa menyelidiki kebenarannya. Mereka ingin melenyapkan Rasul Paulus karena dianggap mengkhianati bangsa. Namun usaha mereka tidak berhasil. Ya. Karena Tuhan menggerakkan kepala pasukan Romawi untuk memimpin pasukannya menyelamatkan Rasul Paulus dari tangan-tangan orang Yahudi. Tetapi rakyat yang terprovokasi itu juga merasa kebingungan, ya. Ketika ditanya oleh mereka apa kesalahan Rasul Paulus, mereka tidak bisa memberikan jawaban yang tepat kepada kepala pasukan itu. Nah, Rasul Paulus telah berusaha mengikuti aturan dan menunjukkan niat baiknya. Tetapi ia tetap mengalami perlawanan. Ya. Mengikut Kristus memang tidak mudah. Ya. Kita harus siap membayar harga yang mahal. Ya. Kita harus siap menderita. Ya. Kita harus siap membayar harga yang begitu mahal kalau kita ingin mengikuti jalan salib itu. Iman kita dan Injil kita beritakan kalau tidak, kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus, tidak ada jalan mundur bagi kita. Ya. Sama seperti Rasul Paulus, Allah telah menyertai dia. Dan kita pun akan disertai oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa hanya Dia yang sanggup menolong kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di dalam lembah kekelaman. Sekalipun Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Mungkin saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian,
sedang menderita karena memberitakan kebenaran. Anda mungkin dihina, dicerca, dirundung, bahkan mungkin mengalami suatu aniaya. Tetapi ingat, para pendahulu kita pun sudah menderita sampai mati demi Injil itu diberitakan. Karena itu hendaklah kita tetap percaya bahwa Allah akan selalu menyertai kehidupan kita. Dia akan menolong kita dari penderitaan dan penindasan yang sedang terjadi. Ya. Kita harus siap menghadapi tuduhan, fitnah, dan penderitaan sebagaimana Yesus, Rasul Paulus, dan para rasul lainnya yang mengalami hal semacam itu. Namun dalam semuanya itu Tuhan tetap akan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak, ya, di surga. Oleh karena itu kita harus siap menderita demi Injil. Marilah kita tetap setia mengikuti Kristus karena Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kitab Kisah Para Rasul 21 ini, aplikasi apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah tentang kesabaran dalam menghadapi tantangan. Rasul Paulus menunjukkan kesabaran dan ketabahannya ketika menghadapi tantangan dan ancaman dari orang banyak. Yang kedua adalah bahwa kita harus menghormati otoritas. Sama seperti Paulus menyerahkan diri kepada tentara Romawi dan meminta perlindungan dari mereka. Itu tandanya bahwa kita menghargai otoritas yang ada. Ya. Yang ketiga, aplikasi yang bisa kita dapatkan adalah kita harus tenang menghadapi suatu konflik. Ya. Rasul Paulus tetap tenang ketika mereka berkonflik dengan orang-orang Yahudi. Ya. Dan dia tetap bersikap bijak, dia bersikap baik menghadapi setiap konflik yang terjadi. Aplikasi yang keempat yang kita peroleh adalah kita harus percaya pada rencana Tuhan. Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, mempunyai rencana yang luar biasa ketika dia menghadapi tantangan dan ancaman yang dia hadapi. Aplikasi yang kelima adalah kita tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian. Rasul Paulus tidak membalas kebencian orang Yahudi yang ditujukan kepadanya, namun dia menunjukkan kasih dan kesabaran. Aplikasi yang keenam yang kita dapatkan adalah kita harus menghargai perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Rasul Paulus menghargai perlindungan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dan oleh otoritas yang berwenang. Nah, dengan kesemuanya itu, mari kita dapat meningkatkan iman kita, karakter kita dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi konflik, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita akan siap untuk terus bangkit, bergerak, dan kita punya dampak yang luar biasa bagi mereka. Puji Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami limpah dengan syukur karena firman Tuhan yang sudah kami dengar sanggup memberi kekuatan bagi kami. Kami percaya pengalaman Rasul Paulus
adalah pengalaman yang terbaik, yang patut kami contoh. Dia rela berkorban untuk pemberitaan Injil. Dia siap menderita untuk Kristus. Demikian juga apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada Rasul Paulus dengan pemberitaannya yang luar biasa, sehingga Injil kebenaran itu boleh diberitakan sampai ke seluruh dunia. Kami pun dapat mencontoh, menjadi teladan sama seperti Rasul Paulus lakukan. Ajar kepada kami Tuhan, umat-umat-Mu, untuk kami juga siap menderita untuk Engkau ya Tuhan. Bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, kami siap untuk memberitakan Injil itu, supaya orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, mereka boleh mendengar Injil keselamatan itu diberitakan, dan iman mereka boleh dipulihkan. Mereka mau percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, beri kepada kami hikmat, beri kepada kami kekuatan, dan Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada setiap jalan Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, diberkatilah seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang ini Tuhan. Kiranya Engkau jadikan kami menjadi umat-umat-Mu yang setia, yang mau berkorban, yang rela untuk kami dapat memikul salib, menyangkal diri kami, supaya hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kami Tuhan, tetapi semua hanya oleh karena anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbahagialah yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang hidup dalam cahaya wajah-Mu, karena nama-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi nama Tuhan. Kami sudah terima kebenaran firman-Mu, mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.